Koco yang kami hormati, hari ini kita terutama kami memberikan masukan ya, Satu Harapan kan sebagai tempat untuk kegiatan magang Diklat Cakep yang Pak Sukoco ikuti terkait masalah metrik penyusunan rencana peningkatan kompetensi PK di sekolah magang, terutama di pengembangan kewirausahaan. Sesuai yang kemarin disampaikan ke kami itu kan nilainya masih kurang. Jadi ada skala dimensi terutama dalam pengembangan kewirausahaan. Titik fokusnya seperti ini Pak Sukoco. Jadi pada kompetensi yang paling lemah atau kurang pengertiannya di titik fokus yang pertama. Pertama, tentang kurang paham mengenai program inovatif yang bisa meningkatkan keefektifan sekolah dengan baik. Jadi diawali dari persiapan yang harus Pak Sukoco lakukan nanti, terutama di bagian menyusun panduan dalam observasi dan wawancara. Ketika persiapan ini kita laksanakan, maka kemudian Pak Sukoco harus melaksanakan real di lapangan nanti. Apa terkait yang dilakukan? Tentu yang pertama sesuai dengan acuan dalam penyusunan panduan observasi ya. Nah, kemudian setelah itu observasi yang dilakukan terutama titik fokusnya mengenai pengembangan kewirausahaan di sekolah yang nanti tempat Bapak magang dan di sekolah nanti tujuan sekolah Bapak yang sebenarnya. Setelah melakukan observasi, kemudian nanti Pak Sukoco harus melakukan wawancara. Wawancara di sini terutama kepada kepala sekolah tempat magang, yaitu dengan saya nanti, dengan saya. Atau kami kan di sini oleh Pak Sukoco tunjuk sebagai mentor 2 ya. Oke. Kemudian yang jelas dari tujuan persiapan ini tentu kita muaranya di hasil yang diharapkan. Jadi dari kekurangpahaman mengenai program-program inovatif yang bisa meningkatkan tadi keefektifan sekolah, ini hasil yang diharapkan adalah yang pertama, Pak Sukoco nanti berpengalaman dalam menyusun rencana pengelolaan. Karena kita tahu bersama ketika sebuah kegiatan tanpa diawali perencanaan tentu tidak akan dapat menghasilkan yang maksimal. Nah, jadi nanti harapannya bisa menyusun rencana pengelolaan kegiatan inovatif di sekolah dengan baik. Itu yang pertama. Kemudian titik fokus yang kedua, setelah kami baca item yang kedua ini, Pak Sukoco hanya memiliki sedikit pengalaman dalam meningkatkan keingintahuan warga sekolah dalam pengetahuan dan keterampilan melalui kerja keras dan semangat pantang menyerah. Nah, apa saja untuk menyikapi ini? Tentu persiapannya harus kita lakukan dulu. Diskusi, wawancara dengan warga sekolah. Karena di sini bahasanya adalah meningkatkan keingintahuan. Jadi artinya diskusi yang dilakukan itu nanti Pak Sukoco memberikan arahan, bimbingan, pengetahuan melalui pola diskusi tadi dengan warga sekolah. Siapa warga sekolah di sini? Salah satunya dengan guru dari kita, atau sering kita sebut dengan seluruh stakeholder yang ada ya. Kemudian pada waktu tindakan setelah melakukan diskusi, Pak Sukoco harus bisa membuat catatan nanti. Keingintahuan itu biar meningkat dari warga sekolah apa saja. Bikin catatan secara runtut. Berapa masukan, berapa yang perlu dicatat oleh Pak Sukoco. Jadi dari catatan nanti yang dibuat oleh Pak Sukoco, hasil yang diharapkan yang pertama nanti tentu warga sekolah memiliki pengalaman dalam meningkatkan pengetahuan tentang keterampilan melalui kerja keras. Jadi kerja keras di sini muaranya sebenarnya kalau kaitan dengan pengembangan kewirausahaan, warga sekolah nanti mampu membuat sebuah inovatif yang menghasilkan ya tambahan dana bagi sekolah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tolak ukur pengembangan kewirausahaan itu melalui penilaian Pak Sukoco cukup mampu membuat alternatif. Jadi kata cukup ini berarti perlu ditingkatkan, bukan berarti kurang, tapi cukup mampu. Silakan nanti kembangkan lagi. Apa yang dilaksanakan cukup mampu di sini dalam pemecahan masalah yang relevan
tepat sehingga menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien. Lalu apa yang harus kita laksanakan? Diawali dari menyusun program alternatif pemecahan masalah itu apa saja, nanti Pak Sukoco tuliskan secara runtut ya. Nah, kemudian tindakan yang dilakukan setelah ada penyusun melakukan pemecahan masalah tadi. Jadi titik beratnya, titik fokusnya dimulai dari Pak Sukoco selaku manajerial. Nanti seluruh komponen stakeholder yang ada di sekolah itu sama-sama dilibatkan. Jadi ada keterkaitan misalnya di nomor 3 ini tadi, pemecahan ini keterkaitan dengan nomor 2 tadi. Melalui diskusi wawancara itu bisa dilakukan. Ya, ini titik fokusnya, hasil yang diharapkan tadi. Poin yang ketiga, diharapkan nanti memiliki kinerja yang efektif dari warga sekolah untuk memecahkan masalah yang dihadapi secara bersama-sama. Kemudian titik fokus yang keempat, dalam catatan kami pada poin yang keempat, Pak Sukoco ini hanya terkadang memiliki rasa optimis, pantang menyerah dan berpikir alternatif terbaik untuk mencari keberhasilan di sekolah. Nah, ini kan salah satu daya gedor tersendiri ketika sebuah institusi dipimpin oleh orang yang berpikir secara optimis. Jadi bukan berarti pesimis, tapi terkadang, berarti kadang-kadang ketika mengalami kendala, mungkin berpikir kita akhirnya jadi pesimis ya. Jadi apa trik yang harus kita laksanakan? Yang pertama, mendalami materi. Jadi materi-materi terkait dengan kompetensi kewirausahaan, terkait dengan lembaga sekolah yang Pak Sukoco pimpin, nanti materi-materi kita kaji ulang, diperdalam di situ, terutama secara personal Pak Sukoco, baru kemudian bisa kita mengidentifikasi masalah. Jadi artinya ketika kita sudah memperdalam materi, nanti di dalamnya kita bisa mengidentifikasi masalah. Terkadang seorang pemimpin, kepala sekolah dalam hal ini bukan hanya senioritas ketika berbicara permasalahan, muncul terkadang di awal itu sudah pesimis. Nah, ini yang tidak boleh. Jadi mampu, mau, tidak mau, suka, tidak suka, kita harus memang dituntut untuk optimis. Saya bisa. Betul. Cuman secara personal kemudian langkah ke depan, Pak Sukoco saran saja, seluruh stakeholder yang di sekolah itu harus dilibatkan. Permasalahan apapun, kalau dipecahkan sama-sama, mudah-mudahan ada jalan keluarnya. Itu dasarnya berarti kita koordinasi baik dengan stakeholder yang di sekolah. Lalu kemudian apa langkah yang dilakukan? Sukoco cukup nanti melakukan, karena di sini lebih spesifik ya, melakukan identifikasi masalah. Apa sih yang menjadi kendala dalam keberhasilan sekolah mengikuti wirausahaan? Setiap wirausaha misalnya salah satu contoh kantin sekolah yang dibuat misalnya, kendalanya di mana sehingga ya yang dulu kira-kira ada masuk ke sekolah sekarang tidak ada dan sebagainya. Itu bisa kita lakukan melalui identifikasi masalah. Kemudian yang diharapkan apa? Diharapkan tentu secara personal, secara pribadi Pak Sukoco bisa nanti menaikkan rasa optimis tadi. Karena optimis itu berarti pengertiannya pantang menyerah, ya, berpikir alternatif, apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya bawa ke sekolah untuk menuju sekolah yang memiliki usaha yang bisa dihasilkan oleh sekolah tersebut. Kemudian yang kelima, ini kami temukan di catatan saya Pak Sukoco tentang pengembangan perusahaan, cukup banyak memiliki pengalaman. Nah, cukup banyak berarti perlu ditingkatkan lagi. Yang cukup banyak ini berarti sudah memiliki bahasanya pengalaman, sudah memiliki, cuman dalam hal ini lebih ditingkatkan lagi terkait masalah terutama menyusun rencana pengelolaan, kemudian kegiatan produksi dan jasa di sekolah dengan baik. Lalu apa yang akan dilaksanakan, apa yang kita rencanakan? Pertama diawali dengan menyusun panduan terkait masalah penyusunan rencana tadi. Setelah penyusun panduan, kita lakukan observasi, baru wawancara. Siapa yang diwawancara? Tentu orang-orang yang terlibat langsung dalam pengelolaan kegiatan produksi yang ada di sekolah, ya, seperti itu. Kemudian yang tindakan yang dilakukan setelah menyusun tadi, kita melakukan observasinya, melakukan wawancara,
dengan kepala sekolah atau mentor. Jadi nanti sharing-sharing dengan kami, sharing-sharing dengan pihak lain juga boleh. Cuma spesifiknya kita selaku sekolah di tempat Pak Sukoco magang, kami bersedia nanti memberi masukan lebih banyak lagi tentang yang kami sampaikan ini, terutama terkait masalah 5 item yang menjadi dasar kemarin nilai Pak Sukoco di 8 standar itu yang begitulah. Kemudian yang terakhir, hasil yang diharapkan ini dari item yang kelima, Pak Sukoco nanti mungkin pengalaman dalam menyusun rencana pengelolaan kegiatan produksi jasa di sekolah dengan baik. Jadi item-item ini kata kuncinya Pak Sukoco dari 1 sampai 5 tentang pengembangan kewirausahaan. Ini titik fokusnya kita semuanya harus berbagi. Yang kurang kita benahi, yang sedikit kita berbanyak, yang cukup kita tambah lagi untuk kegiatan ke depan, terutama pengembangan kewirausahaan di sekolah yang Pak Sukoco pimpin nanti bisa meningkat. Ya. Nah untuk itu saya langsung sharing saja Pak Sukoco, ketika apa yang saya sampaikan mungkin masih belum terbayang jelas di Pak Sukoco, kami persilahkan. Sementara itu yang bisa kami sampaikan. Silahkan Pak Sukoco, kita sharing-sharing. Terima kasih kepada Bapak Miftaur Rahman, Kepala SDN 1 Tulung Harapan sebagai sekolah magang. Kegiatan PK saya di CKS tahun 2021 ini, dari pemaparan Bapak, alhamdulillah saya cukup gamblang, jelas dengan apa yang Bapak sampaikan. Dan sekiranya mungkin di kemudian hari ada kendala yang saya terima, mungkin saya bisa berkomunikasi lagi dengan Bapak Miftaur Rahman. Dan sampai saat ini saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas pemaparannya, atas bimbingannya. Semoga kedepannya lebih bermanfaat bagi saya. Mungkin sementara ini itu Pak yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk pemaparannya di titik fokus di kewirausahaan pada nilai KPK saya yang masih Ya. mencetak. Oke. Jadi seperti ini Pak Sukoco, nambah sedikit. Ketika kita sharing tempat sekolah magang, itu bisa dipastikan dan belum tentu juga bahwa SD kami ini sudah bahasanya layak. Tapi paling tidak tergambar dari sharing yang nanti kita komunikasi lebih lanjut tentang masalah nilai AKPK yang masih kurang, nanti lambat laun secara sinergi kita berusaha sama-sama kita benahi ya. Untuk itu mohon maaf kiranya apa yang kami sampaikan berkenan Pak Sukoco. Selamat berjuang, mudah-mudahan diberi kelancaran selalu, sukses. Terima kasih.